Ya, inilah Pulau Bali. Pulau dengan sejuta tempat wisata nan indah patut kita kunjungi. Bukan hanya dinikmati oleh warga Indonesia saja, namun Pulau Bali sangat dinikmati oleh warga dari berbagai negara. Dengan keberagaman adat istiadat budaya nan khasnya, Bali juga menyimpan sejuta surga yang pastinya seperti pantai, keindahan alamnya, pemandangan lautnya, bahkan tempat-tempat yang sakral yang dapat kita kunjungi. Dengan keberagaman itu banyak dari berbagai negara datang untuk melihat keindahan Bali tersebut. Salah satunya adalah tamu yang akan kita hadirkan di Studio Panca kali ini. Beliau bekerja dengan destinasi wisata sebagai jasa yang akan menemani para tamu menikmati keindahan Pulau Bali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di Panca Studio. Hari ini saya akan mengundang lagi satu bintang tamu yang akan hadir di studio saya kali ini. Yang pastinya kita akan membahas topik yang sebenarnya nggak lagi viral juga, tapi sepertinya banyak orang yang pengen tahu tentang profesi dia. Nah, siapa dia? Siapa misteri dari Panca Studio kali ini? Siapa orang yang menjadi misteri yang akan kita hadirkan hari ini? Langsung aja, ini dia bintang tamu yang cukup misteri kita kali ini. Langsung aja kita sambut. Silakan duduk Mas Misteri. Iya, kedinginan Mas? Ya gitu deh. Udah oke? Mau lihat kamera dulu boleh? Udah oke ya? Nah. Ini kayaknya pajangan kita kurang. Nah, kelihatan kan? Halo, apa kabar Mas? Setelah baik. Kabar baik. Ini kayaknya orang Bali ya? Bali. Bukan kayaknya emang orang Bali ya Mas? Jangan Bali. Kenalin diri dulu Mas, boleh nama aslinya kalau yakin, kalau nggak yakin pakai nama samaran. Nama saya Ode. Agak berat ya Mas ya? Iya. Ode ya? Ode. Itu ada singkatannya Mas? Ode? ODD. ODD? Iya. Artinya? Gak ada artinya sih. Pakainya ODD aja? Iya. Udah lama pakai nama ODD? Udah. Atau baru pas di sini aja? Udah lama. Udah lama. Iya. Nah ini kan judulnya menyangkut tentang fee atau bayaran nih Mas. Benar nggak sih sebenarnya penghasilan Mas ini sekali kencan itu bisa sampai belasan juta nih Mas? Boleh kata siapa? Ya kata judulnya Mas. Nggak, soalnya sebelum kita ngundang si misteri, oke, biar dia ini kan kayaknya apa ya, agak tertutup ya. Jadi biar saya ngimbangin saya harus sedikit tertutup juga Mas. Saya ganti kacamata dulu boleh ya? Kita ganti kacamata dulu pemirsa biar. Nah, ini dia. Oke, udah cukup misteri ya. Nah ini kenapa pajangan kita ini hubungannya sama luar negeri ya. Ada di luar negeri karena ini salah satu pekerjaannya menyangkut orang-orang ada di luar sana. Tepuk tangan buat orang ada di luar negeri. Luar biasa. Nah, Mas ODD, saya itu sempat dapat informasi kalau misalnya Mas ini itu kerjaannya nemanin kencan bule-bule. Sebenarnya ada istilah lain nggak sih Mas selain kencan? Bukan kencan sih. Bukan kencan. Bukan. Kencan. Iya, aku ngomong apa Mas? Ya kita di networking. Bukan, aku ngeliat kamu gitu. Maksudnya? Kan kamu nanya, ya bukan kencan. Mas itu. Iya Mas aja. Mas aja gitu. Ini kan direkam belum kan? Udah gila. Ya nggak apa-apa, kita kan ini natural ya. Natural dan nggak ada setting-setting. Nggak apa-apa, ini tetap ditanya kok. Ya bukan kencan sekali kencan. Enggak, itu kan lebih namanya tuh kayak mungkin networking atau mungkin istilahnya kalau dalam dunia pariwisata tuh kayak tour atau tour guide kayak gitu ya.
Jadi bukan sekali kencan bayarannya belasan juta. Oh bukan ya, berarti judulnya ini Sama kayak kucing loh. pernah dapat belasan juta dong ya? Ya pernah. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke cerita itu, nah sebenarnya ini kan Mas bilang tadi ada hubungannya sama pariwisata ya. Nah, berarti ini kan kerjanya itu kencan kan istilahnya banyak hal yang negatif ya. Nemenin bule. Apalagi di sini bulenya cewek atau cowok ya? Cowok. Cowok. Apalagi bulenya cowok ya. Jadi orang pikirnya macam-macam ya. Nah mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas, kalau bedanya Mas ini sama tour guide, sama orang yang nemenin kencan, atau maaf kata ya orang yang memang dibayar buat nemanin juga gitu. Nah bedanya kerja Mas ini sama yang lain-lain itu apa nih? Atau mungkin ketika Mas kerja yang Mas lakuin itu apa ke orang itu? Seperti apa sih itu? Kalau aku pribadi itu ya memang aku nemenin dia. Jadinya dia tuh memang sebelum dia datang ke Bali kan jadinya kita kenalan dulu nih di Facebook. Dari Facebook ya? Ya dari Facebook. Jadi yang pertama kali nyapa tuh memang si bulenya ini kan. Jadi dia emang ada rencana ke Bali, terus dia pengen cek teman gitu Jan. Terus ya biar bisa nemenin dia juga di Bali kan. Pengen tahu Bali juga dan itu juga first time dia ke Bali kayak gitu. Oke, ini bertemunya di media sosial Facebook ya. Nah, kenapa dia itu carinya pertama ya? Kenapa ke Mas ya? Apalagi ini kan rata-rata bulenya cowok ya. Kenapa dia carinya cowok? Kenapa nggak cewek? Apakah itu sebenarnya random? Apa sebenarnya mereka punya kriteria khusus yang oke nih aku jadiin dia kandidat nih yang bakal nemenin aku di Bali? Atau sebenarnya yang bule cari itu dalam networking ya bahasanya ya, itu tuh ada kriterianya? Kalau sebenarnya sih kalau dalam kriteria networking ya itu memang ada kriteria, tapi kalau ada memang beberapa mungkin beberapa bule kalau memang pengen dia cari sesuatu tuh pasti ada kriterianya. Kalau misalnya pengen ditemanin tuh paling dia melihat dari fisik atau apa gitu ya. Itu yang kalau misalnya yang untuk hal yang Macam-macam ya. nah kalau yang ke Masnya Ya memang dia pengen liburan aja ke Bali. berarti dia lihat komunikasinya, orangnya juga jujur atau enggak? Iya, kalau bule itu dia tuh respect sama orang yang jujur. gitu. Jadi sekali kita bohong sedikit aja, ya dia nggak bakal respect lagi. Berarti kalau dari awal kita nggak boleh bicara tentang uang segala macam juga. Kalau uang itu pasti kan karena dia pengen liburan ke Bali gitu kan. Nah dari kita nanya nih, budgetmu untuk bayar aku berapa kalau 2 minggu kamu temenin aku gitu. Terus dia nanya ya kamu maunya berapa gitu kan. Oh ini udah masuk ke tahap nego ya setelah komunikasi ya? Ya awalnya kan aku minta 20 gitu kan. 20 juta? Wow, 20 juta itu udah seharga motor Mas. Sudah seharga. Iya. Terus tanggapan dia ketika Mas kasih harga 20 juta? Ya awalnya sih dia kaget, terus dia minta negosiasi lagi harga, ya udah minta 15. Ya oke. 15 juta. Nah, secara logika adalah mungkin kita ya orang awam yang tinggal di Indonesia, jumlah uang 15 sampai 20 juta itu kan sangat banyak. Dan maaf kata kalau misalnya di luar sana orang berpikirnya ini seperti orang yang negosiasi seperti kayak prostitusi mungkin ya, jual diri misalnya. Karena dengan nominal yang cukup gede. Nah, ternyata di luar sana itu udah standar ya Mas. Standar mereka karena mereka perhitungannya dasar apa yang akhirnya mereka dealing dengan harga segitu. Apakah dia sebelumnya nanya Masnya punya standar berapa, ataukah dia kerja di mana, atau dia udah perhitungan per hari penghasilan Mas berapa atau bagaimana? Ya, kalau sebenarnya dari awal tuh kan aku tuh dulunya kerja. Nah, dia nawarin sebenarnya. Nah, dia tuh nawarin kalau kamu mau bisa nemenin aku bayar kamu lebih. Jadi dia bisa bayar aku 3 kali lipat dari gaji yang aku dapat di tempat kerjanya aku sebelumnya, makanya aku berani keluar. Oh gitu, berarti dia memang sudah tanya berapa gaji saat ini dan dia berani bayar 3 kalinya. Wow. Terus lanjut Mas, karena greget banget nih, gampang banget cari duitnya ya. Ya dulu gampang susah. Dulu gampang ya? Saya banget sekarang. Nggak apa-apa, nanti kita ceritain dulu ya Mas. Terus? Jadinya aku cerita lah masalah gajiku di tempat kerja segini, di sini oke. Makanya dari awal dia nanya negosiasi harga berapa, aku minta 20, dia minta negosiasi lagi minta 15. Ya udah oke, jadi segala jadi semuanya makan
tinggal di hotel segala macam, dia juga enak. Dia bayar. Tapi ada nggak di awal, ini maaf kata ya, karena saya juga nggak ngerti dan nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu kalau hal seperti itu tour guide, jelas mereka punya struktur kerja, misalnya jam 8 sampai jam 5 sore mereka nemenin tempat wisata dan sebagainya. Nah kalau misalnya jadi networking bule ini, saya kan benar-benar baru nih, dan mungkin juga pemirsa atau yang sedang menyaksikan tangan ini juga nggak tahu ternyata ada ya kerjaan itu yang seperti networking bule ini, dan memang dia tidak aneh-aneh sama sekali ya. Nah ada nggak di awal itu si bule ini menjelaskan yang dia mau atau request sesuatu yang negatif atau bagaimana? Eh, nggak ada sih selama ini. Nggak ada ya, Jadi semuanya tuh ya real. profesional aja. Tapi di awal memang dari dianya sendiri yang nggak minta, atau masnya sendiri nih yang ngasih tahu mohon maaf untuk kerja seperti ini pure profesional atau nggak aneh-aneh? Enggak. Memang berarti dua-duanya sebenarnya udah sama-sama tahu ini pure profesional, cuma nemanin buat keliling Bali ya. Karena kan dari awal dia datang kan pengen liburan dan pengen ditemani kan, jadi nggak ada ya hal-hal negatif ataupun sejenis ya kayak ya. Seperti itulah ya. Oke, nah pertama kali Mas kerja menjadi networking bule dari negara ini, dari negara mana yang pertama kali Mas dapat? France itu bule ini dari Tahiti, Indonesia. Oh, usianya mungkin? 50 tahun. Wow, udah tua ya. Udah kan? Wow, oke deh. Tapi nggak apa-apa. Ini tahun berapa pertama kali dapat? 2017. 2017. Hmm. Ini kerjaan pertama dan waktu. Bukan, maksudnya ini kerjaan pertama sebagai networking. Iya. Oke, ini pekerjaan pertama sebagai networking waktu tahun 2017 itu. Nah, sebelum Mas memutuskan untuk nemenin dia bekerja sebagai networking ini, otomatis Mas berhenti kerja kan? Ada nggak sih cerita sama orang tua dulu, mungkin izin segala macam atau? Ada, aku diam-diam. izin, ya. Pasti izin dulu. Jadi aku izin awal sama ibu, aku bilang aku ada teman gini, dia minta dia temenin di liburan di Bali. Terus ibu nanya juga, terus nanti kerjaan lu gimana di tempatnya kamu sekarang? Ya udah, aku bilang aja, aku keluar aja. Soalnya boleh ini berani bayar aku mahal. Ya udahlah, ibu juga setuju ya. Tapi orang tua nggak ada berpikir negatif atau hal-hal? Enggak, soalnya si bule ini juga pengen ketemu sama ibu. Oh, jadi dia juga langsung ketemu orang tua ya? Oh, oke. Luar biasa. Karena dia juga pengen punya kayak teman dekat di Bali, kerabat atau mungkin bisa di keluarga kan gitu, bisa sewaktu-waktu datang ke Bali. Seperti orang tua angkat juga ya? Iya. Wow, ini sebenarnya beruntung banget. Ternyata pekerjaan yang halal, penghasilan banyak itu masih ada ya ternyata ya Mas ya? Halal selagi kita juga nyarinya halal pasti rezeki. Oh iya benar banget ini, halal selagi kita nyarinya ke yang jalur. Halal ya. Iya. Oke, ini poin luar biasa buat kita. Nah, untuk Mas ODD, yang pertama kali didapat itu penghasilannya kurang lebih yang tadi ya 15 juta selama 2 minggu. Nah itu selama Mas kerja itu ngapain aja kerjaannya 2 minggu itu Mas? Jadinya pagi itu aku nemenin dia breakfast dulu. Ya habis itu kita prepare lah, kita touring ke misalnya ke GWK, pokoknya tempat-tempat wisata di Bali yang pengen dia datengin, nanti aku temenin ke sana. Oh, bedanya berarti dia punya rencana sendiri, tapi tinggal Mas itu tinggal ngikut aja. Jadi ibaratnya, oh ya, ini seperti asisten pribadi. Iya. Oke. Jadi dia sebelum datang ke Bali itu dia udah ada planning, dia mau kesini kayak gitu. Oke, berarti ini lebih tepatnya bukan networking tapi aspri ya, asisten pribadi, lebih tepatnya begitu. Nah, mungkin kalau misalnya tour guide itu kan punya batasan waktu sama mereka. Berarti Mas ini ibarat kata 24 jam nemenin si tamunya ini. Iya sih boleh. Oke. Kalau untuk masalah tidurnya atau bagaimana? Disediain juga? Disediain? Tapi satu kamar juga? Enggak, kita beda. Oh, dikasih tempat khusus ya? Wow, luar biasa ya. Yang paling berkesan nih pertama kali Mas kerja itu apa yang Mas rasain? Ya sebenarnya ini juga pengalaman pertama aku ya. Maksudnya kerja sama relasi sama bule itu juga pertama kalinya. Ya awalnya juga takut kan, soalnya
yang biasanya kita ketemu cuma di luar cuma say hi, sekarang berhadapan setiap hari sama bule kan jadinya. Tapi lama kelamaan ya biasa aja. Awalnya takut karena banyak konotasi mungkin kalau ibarat jadi teman kencan atau ASEAN pribadi itu yang negatif ya. Oke, akhirnya terpecahkan dengan tamu yang pertama itu ya. Oke, selama dari 2 minggu itu ada pengalaman pahit mungkin yang didapat, atau mungkin Mas dapat perlakuan kasar atau seperti apa secara verbal atau fisik atau bagaimana? Ya namanya kita dibayar kan otomatis ya. Mungkin dia pernah kesel ataupun jengkel karena kita nggak, karena mungkin aku pribadi mungkin kadang datang tepat waktu, nggak tepat waktu, atau mungkin nggak mengiyakan permintaannya dia, mungkin ya ada aja sih. Contohnya misalnya Yang contohnya kayak misalnya pergi suatu tempat atau mungkin minta beli sesuatu. iya gitu. Mungkin alasan Masnya menolak itu apa? Sempat sih kayak gini, waktu ini kan di hotel pengen berenang gitu. Nah kalau aku lagi kan nggak mood, nah dia kan dia pengen berenang gitu kan, dia pengen juga berenang gitu kan. Nah aku kan nggak mood nih, nggak pengen, tapi dia maksa, aku bilang Ke bawah gitu? iya, mungkin dia kesel juga gitu. Oh ya, mungkin karena dia pikir nih orang kan sudah saya bayar, masa iya saya berenang di bawah, dia nyantai di atas, mungkin gitu kali ya. Oke, itu pengalaman pahit yang Mas dapatin. Mungkin sebelumnya ada pengalaman lainnya atau mungkin kejadian-kejadian yang bisa di-sharing di luar sana? Nggak ada sih, itu aja. Atau mungkin dia sempat ketemu jodohnya, dikenalin sama Mas atau apa, pengalaman seperti apa mungkin? Ada. mungkin Dia meminta satu permintaan yang mungkin yang bisa diceritain. Dia pengennya cari cewek Bali. pengennya seperti itu. Ya tapi yang ya kalau bisa sih yang udah bukan sama dia juga. Kalau ada yang masih single. Ya ini Nah, buat itu buat saya aja mana ya yang udah 50 tahun. Oke, ini buat masyarakat Bali, sebenarnya bagi Anda yang masih sendiri ya, khususnya buat ibu-ibu yang usia 50 tahun, ya mencari pasangan, beda negara, customer Mas ini mencari Anda. Tapi sekarang udah nggak tahu kabarnya. Itu 2017 yang lalu. Iya. Kalau saat ini mungkin beliau udah ketemu jodohnya di negaranya, kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa ibu-ibu yang masih jomblo atau bapak-bapak yang masih belum punya pasangan sudah punya pasangan semua ya Mas ya. Amin. Dan hampir ya. Dan akhirnya gimana Mas menjelaskan sama dia kalau permintaan ini tuh belum bisa diwujudin atau belum bisa sesuai keinginan dia? Iya, aku bilang kan kalau mau cari cewek misalnya yang hubungan seumuran dia, otomatis kan saya pribadi ya cari di mana? Di panti jompo Mas. Ya. Nggak bercanda. Ya, aku bilang Tapi sama sempat dia, sharing ke ibu nggak sih? Orang tua? Sempat, malah aku sempat nawarin ibu aku sendiri kan. Oh iya, maaf karena kondisi kan ibunya juga. Mm-mm. Oh ya, oke. Ini pemirsa, maksudnya ibunya ini memang kondisi lagi sendiri juga. Jadi memang pas momennya lagi memang tidak ada pasangan atau bapaknya sudah ya tidak ada. Jadi sebenarnya sempat terpikirkan kalau si customernya ini akan dijodohkan ke ibunya. Dan kemudian ibunya bilang Nggak mau, karena karena setia sama bapak. walaupun udah nggak ada ya. Wah, luar biasa. Ini ibu-ibu yang tangguh, yang cintanya selamanya kali ya. Tapi nggak apa-apa Mas, terus gimana kelanjutannya? Ketika ibunya udah nggak bisa, ada saran dari ibunya mungkin? Nggak ada, ibu-ibu aku juga gini, ya udah cariin aja tukang pijet cewek biar bisa nemenin dia. Tukang pijit ya. Halo tukang pijit Anda di luar sana, Anda kesempatan untuk mendapatkan seorang bule. Enggak, itu juga tahun dulu ya. Iya, udah lama Mas. Terus Mas sempat sharing ke si bulenya? Tapi lama kelamaan ya lupa. Udah, Iya. mungkin. Faktor U mungkin. Oh ya, jadi lebih ke menikmati suasana Bali aja ya. Oke. Ini luar biasa ya ceritanya pemirsa, bahwa ada kerjaan yang di luar sana penghasilannya banyak tanpa kita ketahui. Jadi buat kita yang mungkin yang, oh ya satu lagi, ini kan bahasanya nggak mungkin dong bahasa Indonesia atau bahasa Bali kan. Bahasa yang Mas gunakan komunikasi selama ini sama dia gimana?
pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya. Jadi minimal kalau orang yang pengen terjun ke dunia Aspri ini kita bilang Aspri aja ya, jangan networking ya. ASN pribadi ini harus setidaknya memahami bahasa Inggris, begitu? Ya, ngerti lah sedikit bahasa Inggris. Oh, jadi nggak harus yang bahasa Inggris aktif banget, tapi setidaknya dia bicara kita paham, mereka udah cukup mengerti. Iya. Karena mereka juga nggak maksa kita untuk ngerti apa yang dia omongin. Bahasa Inggris ya. Oke, kita balik ke sebelumnya, flashback sedikit. Kalau selama 2 minggu sama dia, ini kan 14 hari ya. Ada nggak sih masa-masa mas jenuh, bosan, kecuali yang berenang tadi ya, mungkin karena ketika moodnya lagi capek mungkin kondisinya gitu, nggak bisa nemenin dia ke bawah berenang. Selain itu ada nggak sih tiba-tiba, aduh kok jenuh ya, rasa yang kayak pengen mundur? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena yang pertama itu aku kan suka jalan-jalan. Yang kedua, karena bayarannya juga lumayan. Bayarannya mahal ya. Iya. Jadi ibaratnya Kalau aku lepas kan sia-sia juga dong, aku kehilangan kerjaan di tempat yang sama. Terus ini lepas aku nggak dapat uang, pengangguran. Jadinya pulang-pulang. Pukulin ibu aja. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting Mas ini bekerja sesuai ranahnya dan profesional sampai kontraknya selesai ya. Kenapa nggak ada rasa bosan? Karena kerjaannya juga enak, jalan-jalan, makan gratis, nginep gratis, dan dibayar. Wow, luar biasa. Dan mungkin buat penonton yang ada di luaran sana, oh masih. Ya, jadi buat penonton yang ada di luaran sana, ternyata di Bali ini kan banyak banget ya lahan bisnis, khususnya di bidang jasa. Mau itu jasa transportasi atau jasa buat banyak banget. ya kayak tour guide. Nah, tapi ternyata itu punya golongan-golongan tersendiri. Selain kita kerja sama instansi atau perusahaan yang udah kerja sama, yang cari customernya itu udah dari perusahaan, tapi kita bisa kok dapetin kerja ini secara personal ya. Nah, dengan kita seringlah berkomunikasi dengan media sosial seperti Facebook yang Mas bilang tadi, mungkin nggak ada salahnya kita sapa-sapa aja warga negara yang ada di luar sana. Tapi hati-hati, kita harus tetap bisa Jadi kan lalu waktu juga bisa melihat profil kita, kayak misalnya dari foto-foto yang kita upload gitu kan. Kalau misalnya kita upload foto-foto yang ada yang bau-bau wisata kan pasti otomatis mereka ada rasa ketertarikan mau datang, dan sebelum datang pasti mereka tuh ngechat ataupun Nanya ya? messenger nanya dulu gitu. Terus kalau kita posting foto-foto yang negatif itu kan pasti ya mereka mikirnya negatif. Juga. Oke, berarti bule itu sebenarnya punya penilaian tersendiri ya. Jadi sebelum dia komunikasi lebih lanjut ke kita, dia akan lihat nih profil kita di sosial media ya. Berarti seperti itu. Nah, jadi tipsnya buat teman-teman tadi, Mas Udin ini udah sampaikan. Kalau misalnya kita mau komunikasi di sosmed bersama orang-orang ada di luar negeri ini, banyak ya negara-negara, ada ratusan negara selain Indonesia ini yang bisa kita komunikasikan melalui sosial media ya Mas ya. Yang paling penting adalah profilnya itu harus sopan dan yang mengandung unsur wisata di daerah kita masing-masing, karena itu juga mengundang rasa penasaran mereka. Nah, selain itu ada tips lain mungkin? Itu Aja sih. Itu aja. Mungkin cara kita komunikasi, kan mereka bisa lihat nih kita itu yang ngejar uangnya atau memang niat tulus bantu dia, itu gimana? tergantung dari personalnya sih ya, menurut aku ya. Berarti beruntung-beruntungan ya gitu. Bukan, maksudnya aku tuh dari personalnya orang itu gimana. Kalau emang dia niatnya pengen cari uang, ya nggak usah di Facebook, juga di luar bisa. Ya, tadi adalah kita harus rajin komunikasi dengan sosial media, itu dimanfaatkan sepositif mungkin ya, dengan cara kita sering komunikasi dengan warga negara yang ada di luar sana. Kalau kita ingin dapat pekerjaan seperti ini, tapi ingat kita harus bisa memilah-milah juga, kita nggak tahu orang itu baik atau enggak ya. Oke, Mas ODD, itu untuk tahun sekarang. Nah, terakhir Mas dapat tamu itu di tahun kapan? Sama tamu ini, Mungkin ada ya sama tamunya boleh. ya itu terakhirnya itu aku awal tahun 2019. 19 ya. Oh, berarti setiap tahun akhirnya dia berlangsung. Langganan. Iya, Oke, jadi kuota jadinya internet ya? kita tuh kayak long term relationship gitu, jadi hubungan jangka panjang. Wow, luar biasa. Jadi setidaknya ada jaminan lah. Di next
di tahun ini mungkin ada planning dari dianya juga menghubungi Masnya? Enggak, kan kita lagi gini lockdown. Lagi corona ya. Corona itu nggak bisa kemana-mana. Oke. Mas ODD, ini terakhir, ada nggak sih semenjak Mas terjun ke dunia Aspri ini banyak yang tiba-tiba musuhin Mas, atau yang nyinyirin, atau yang berpikir negatif, ala dia seperti ini, ada nggak sih? Ya ada sih, satu dua orang pasti ada mas, tapi ya selama aku kerjanya positif ya aku sih nggak mikirin itu, Jalanin aja ya. jalanin aja. Toh aku yang jalanin, aku yang tahu itu ya, sama aku yang apa yang aku lakuin itu positif ya udah. Aku nggak mikirin orang mau ngomong apa. Oke, dan yang pasti kan kerjaannya juga udah Tapi kalau Iya. dari juga. Oke deh Mas ODD, luar biasa sharingnya hari ini. Sama-sama. Nah ini Juga disamarkan sedikit Mas karena lancar. ya makasih Mas ya. Dia ya ini kita sedikit samarkan karena untuk menjaga nama baiknya juga, karena di luar sana kita nggak tahu, orang nggak tahu pribadinya, tapi orang hanya bisa menilai kejelekannya dari kejauhan aja ya Mas ya. Benar sekali. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya kalau kita menganggap kerjaan kita itu di mata orang negatif, tapi selama kita melakukan itu ada positif, ya kita jalani aja, biar aja orang di luar berpandang seperti apa, asalkan kita tidak mengiyakan dan kita tidak melakukan apa yang mereka katakan seperti itu. Benar Mas? Benar sekali. Mungkin harapan Mas ke depannya setelah nanti pariwisata ini kembali lagi, buat diri Mas seperti apa mungkin? Kalau aku pribadi sih pengennya ya terus sekarang ya kerja dulu lah, kerja lagi kan. Balik kerja biasa. Iya, kerja biasa dulu sampai benar-benar pulih lah, maksudnya ya coronanya benar-benar hilang. Setelah itu mungkin kalau dia ke Bali bisa nemenin dia lagi. Oh berarti Mas ini lebih tepatnya dia nggak mencari terus ya? Enggak. Jadi ibaratnya cuman menghandle 1-2 tamu, tapi yang tamunya ini udah kenal sama Mas sama keluarganya juga. Oke pemirsa, jadi intinya Mas ini Mas ODD ya? Jadi, Mas OD? iya. Oh, ternyata kita dari tadi salah panggil ya, tapi nggak apa-apa, apapun nama Masnya, semoga rezeki tetap baik ya. Amin. Oke, Mas Ode memang bekerja sebagai Aspri yang ternyata cuma memilih 1-2 tamu aja ya. Nah, kenapa nggak banyak? Mungkin Masnya juga cari aman kali ya. Oke, itu dia. Semoga cerita kita ini pemirsa menjadi inspirasi buat Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Karena kita tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan satu pihak atau untuk menjadikan cerita ini sebagai pojokan dari pihak-pihak tertentu. Enggak juga. Kita lebih ke informasi dan hiburan aja. Semoga ini kita menjadikan tayangan motivasi buat orang-orang yang mencari kerja dengan penghasilan lebih namun halal. Persiapkan diri Anda dengan bahasa Inggris yang cukup mumpuni ya. Jadi yang punya bakat bahasa Inggris, silakan perluaslah networking Anda, komunikasi dengan warga-warga yang ada di luar Indonesia dengan cara media sosial dengan positif tadi. Tetap jaga diri dan jaga attitude ya Mas ya. Akhir kata, saya Adi Panca dan Mas Ode. Mas Ode pamit undur di tayangan channel YouTube Studio Panca kali ini. Semoga ke depan kita bisa menayangkan kembali cerita-cerita yang inspirasi dan memotivasi kita semua. Sampai jumpa, dadah, bye-bye.